Lagoan. Mohon perlindungan Tuhan untuk Bapak Oterius yang berada di Sentani dan Bapak Goris Jonat di Manggarai. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk anak Amaro Ovid, anak Rafael Jonat dan anak Ethan Wolf. Mohon kesembuhan untuk Flaria Itlai dan Veronica Itlai. Kita juga mohon keselamatan kekal Bapak Opa Apollonianus Buarlele, Mama Oma Cornelia Larat Mase, Kakak Yulita Solar Besain, adik Yeni Marta Elizabeth Rengel, Mama Ana Serapia Pala, Opa Eduardus Ngumbe, Oma Antonia Gedhu, Opa Andreas Enggo, Oma Lucia Indas, Dorothea Udet, Antonius Dejewat, Mama Filipina Nurek, Ayub bin Aleska, Alexius Hode, Bapak Yonas W. Marian, Ibu Saloha Aso, anak Katrin Matuan, Bapak Ben Matuan, Ibu Anastasia Lagoan, Victor Pabika, Ani Pabika, Bapak Antonius Sampejani, Ibu Maria Poembanan, Bapak Yohanes Tanda, Bapak Yohanes Talinding, Kakek Antonius Tanda, Kakak Julius Kalundung, Bapak Ferdinandus Mandau, Saudara Dunianto, Bapak Yohanes Panampuan, Bapak Stanislaus Resaleban, Donatus Lapanu, Carlos Wandipo, Eramos Lahavita, Nover Pabika, Felix Pabika, Yohanes Hubi, W.A.K. Hilapok, Bapak Mikael Woda, Mama Dominika Deo, Kakak Yasinta Suru, Kakak Willebrodus Mite, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Mama Helena Wagai, Bapak Eduardus Walilo, Tete Hapum Hubi, Ani Aso, anak Wene Matius Matuan, dan Bapak Julianus Itlai. Itulah wujud-wujud doa yang akan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri memulai perayaan kita dengan lagu pembuka. Yesus
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut Penasehat Ajaib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Salam damai Natal untuk kita semua. Wah. Selamat datang Ibu Bapak, Saudari dan Saudara umat Allah yang saya kasihi dalam perayaan Hari Raya Natal pada pagi hari ini. Kita bersama-sama pada kesempatan ini mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal ke tengah-tengah dunia menjadi terang bagi kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita bersama-sama seluruh alam semesta, kita menaikkan sukacita dan kegembiraan kita, pujian kita kepada Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Tanggapan kita untuk kasih Allah yang begitu besar, terutama dalam perayaan ini, ialah dengan terus membangun sikap tobat kita. Maka marilah kita sekarang di awal perayaan yang agung dan suci ini, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui kekurangan kelemahan kita, agar kasih Allah itu semakin nyata dalam hidup kita, dan kita dimampukan menjadi saksi kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setia-Mu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Betapa indahnya melihat dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai.
Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat penyelamatan oleh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi
Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Setelah pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Putrakulah engkau, engkau telah kuputrakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi putraku." Dan ketika membawa pula putranya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu,
supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Salve. Wah, 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 wah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua, selamat berjumpa. Yang Bethlehem panggil pulang, yang Lembah Balim panggil pulang, selamat datang, selamat berlibur, salam jumpa untuk kita semua. Yang tetap setia menjaga Lembah Balim, wah, wah, wah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mengawali renungan saya mau mengungkapkan satu kalimat yang sempat saya lihat sempat lewat di saya punya beranda. Itu kata-kata dari Santa Teresia dari Kalkuta, Mother Teresa. Mother Teresa bicara tentang Natal. Kata-katanya demikian, Natal itu setiap kali kita membiarkan Tuhan mengasihi orang lain melalui diri kita. Itu kata-kata Santa Teresia. Jadi ya, Natal itu ya setiap kali kita membiarkan Tuhan itu mencintai orang lain melalui hidup kita. Kata-kata Mother Teresa ini mendalam sekali, karena ya mungkin hampir sebagian besar dari kita melihat Natal itu sebagai peristiwa tahunan, dan mungkin ada juga yang bilang ini ulang tahunnya Yesus, seperti itu. Tidak, kita tidak rayakan ulang tahunnya Yesus. Yang kita rayakan adalah peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia.
Karena kasih cintanya kepada kita, Ia mau mengambil kerapuhan kita dan mengangkat kita kembali, memulihkan keadaan kita menjadi seperti yang sedia kala Allah ciptakan, sempurna. Jadi yang kita rayakan adalah peristiwa kasih itu. Nah, jadi kata-kata Santa Teresia ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ya, ketika kita setiap kali, ini bukan suatu perayaan yang Natal yang 1 tahun 1 kali, tidak, tapi ya, setiap hari, setiap saat, ketika kita, ya bahasanya ketika kita menjadi saluran kasih Allah bagi sesama kita, kita sedang menjalani Natal. Karena itu adalah esensi dari Natal. Allah yang mengasihi umat manusia. Kita tidak hanya merayakan Natal, setelah itu salim-salim, ada kado, baju baru, kue-kue, habis itu selesai. Dengan tetangga di sebelah masih buang muka. Dengan teman kerja, dengan atasan, dengan bawahan masih simpan amarah, masih simpan dendam. Sama saja, kita rayakan Natal hanya seremoni saja. Itu. Jadi ya, setiap kali kita menjadi saluran kasih Allah, disitulah kita merayakan atau kita menyatakan kasih Allah. Dan kata-kata Mother Teresa ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bekerja melalui diri kita. Tuhan pakai kita. Kalau kita tema tahun ini, tema nasional ini, itu kisah tentang para gembala yang bergegas cepat-cepat setelah mendengar kabar gembira, mereka bergegas, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini sikap yang dibuat menjadi teladan bagi kita. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa para gembala ini orang-orang yang sederhana, mereka yang terbuka hatinya kepada terang, kepada kasih Allah. Dan ya, Tuhan memakai mereka, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau membuka hatinya dalam kasih Allah. Artinya kita tidak perlu tunggu kita mapan dulu, tidak perlu kita mapan baru kita mau berbagi kasih, tidak. Tunggu saya punya keluarga ini masih belum ini Pater, kami masih jatuh bangun ini, jadi belum, tunggu dulu. Belum Pater, saya belum ASN, tunggu dulu. Aduh, saya punya hidup ini seperti ini nih, masih belum pantas ini. Tidak. Dari pengalaman para gembala kita belajar bahwa Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, mereka yang mau membuka hatinya. Itu saja syaratnya. Tidak usah tunggu engkau jadi mapan dulu, tidak usah tunggu nanti kau jadi kaya raya dulu, tidak. Sekarang, mulai dari sekarang, jadilah saksi kasih Allah kepada orang-orang di sekitarmu. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita juga untuk merenungkan tugas peran kita di tengah-tengah dunia ini. Nabi Yesaya ketika dia menyampaikan kabar, menubuatkan tentang pembebasan bangsa Israel, betapa indahnya melihat mereka yang membawa kabar gembira itu kepada Sion. Meskipun mereka bangsa Israel itu ada di tengah-tengah kekecewaan yang luar biasa karena raja-raja mereka tidak setia dan menjerumuskan mereka ke dalam pembuangan, Nabi Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan mengerjakan penyelamatannya. Saudara dan saudari, Natal
untuk kita merupakan sebuah peristiwa di mana kita juga bisa menjadi sumber-sumber pengharapan. Terutama bagi saudara dan saudari kita, mereka yang sudah putus asa, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang sudah tidak tahu arah hidup mereka, mereka yang berbeban berat, hidup dalam kekecewaan. Kita hadir menjadi pembawa pengharapan. Ini adalah tugas panggilan kita. Agar Natal yang kita rayakan itu bukan hanya seremoni belaka. Kita kumpul penuh gereja, penuh semua. Tidak. Kepada jemaat umat Ibrani, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dulu itu nenek moyang itu dia berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi. Tetapi zaman akhir ini ia sendiri turun untuk berbicara kepada umatnya melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi, ya ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mau menempatkan Yesus yang dalam bacaan Injil itu dikatakan sebagai terang sejati, itu menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita. Ya, mungkin dulu kita punya nenek moyang ya, kita punya nenek moyang melalui pengalaman mereka dengan kemampuan mereka membaca tanda-tanda alam. Iya, nenek moyang kita ya meraba-raba, melihat apa yang baik, apa yang benar, ini yang tidak baik. Mereka masih meraba-raba. Dan mereka sudah menetapkan apa yang baik, apa yang benar. Ini yang tidak baik, ini yang baik. Nah, kita yang hari ini hidup, di zaman ini, kita sudah tidak perlu raba-raba lagi. Tidak usah cari-cari lagi. Sudah jelas ini benar, ini tidak benar. Dalam terang Kristus kita bisa melihat ini yang benar, ini tidak. Ini mendatangkan kebahagiaan, ini membinasakan kita. Sudah terang benderang, jangan pura-pura buta. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari, terutama orang-orang muda, masa depan gereja, barang sujelas, terang benderang di depan matamu. Jangan pura-pura buta. Jangan aduh saya masih tidak, saya tidak tahu, saya tidak sadar. Tidak, kita bukan hidup di zaman nenek moyang dulu yang masih raba-raba, ini benar atau tidak. Kita hidup di zaman yang sudah terang benderang. Dan Yesus adalah terang sejati itu. Dia telah turun menjadi manusia, menjadi terang bagi kita untuk melihat kehidupan kita. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes juga mengatakan bahwa ya terang itu juga ada yang menolak ya. Tidak semua menerima terang itu. Itu artinya ya terang itu datang tetapi dibutuhkan sebuah keterbukaan hati kita. Undangan bagi kita. Maka marilah ibu bapak, saudara dan saudari bersama para gembala yang hidupnya sederhana, yang bergegas cepat pergi ke Bethlehem. Kita pun mau menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, rendah hati, dan terbuka bagi undangan Tuhan. Terutama menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan demikian kita semua menjadi gereja yang mewartakan kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita.
percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Menyatakan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Dia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan, Dia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Dia bersatu dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk membaharui diri dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga tercapailah perdamaian bagi umat manusia, bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan. Marilah kita mohon. Bagi orang lemah dan papa, ya Bapa, semoga kelahiran putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kami melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami, terutama atas keberhasilan-keberhasilan dan juga rahmat-rahmat yang kami peroleh dari setiap usaha-usaha dalam keluarga, pekerjaan kami. Kami naikkan kembali
syukur kami ke atas hadirat-Mu. Semoga syukur kami Kau terima sebagai ungkapan kasih cinta kami kepada Engkau. Dan biarlah rahmat penyertaan perlindungan-Mu tetap menaungi dan melindungi kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus semua saudari dan saudara kami yang mengharapkan doa-doa kami dalam perayaan ini. Semoga Engkau melimpahkan segala berkat-berkat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Secara khusus, kami persembahkan seluruh umat-Mu di Kabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Oksop, yang saat-saat ini tidak mengalami suasana damai karena mereka ada di tempat-tempat pengungsian oleh karena konflik-konflik yang terjadi di atas tanah mereka. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau berkati mereka semua yang ada di tempat-tempat pengungsian, umat-Mu yang terkasih. Biarlah damai Natal tetap mereka alami dan mereka rasakan. Semoga kabar pengharapan menghibur mereka. Dan Tuhan, Engkau sendiri memberkati semua mereka yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Pegunungan Bintang. Biarlah kasih dan damai-Mu menyelimuti hati dan budi mereka, agar boleh menemukan jalan-jalan damai, dialog untuk menyelesaikan setiap masalah konflik yang terjadi. Ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, kami persembahkan semua saudari dan saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya abadi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu berkat kesatuan dengan kurban Kristus putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagungan-Mu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu, Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Doa syukur agung yang pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda yang kami persembahkan kepadamu. Pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Januarius, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah juga ya Tuhan akan semua hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan ini. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang benar, hidup, dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara dan saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat atas beberapa pengumuman. Petugas liturgi Kamis 26 Hari Raya Stefanus Martir, perayaan Ekaristi mulai jam 8 pagi, organis Ibu Monika Malisa Palungan. Hari Minggu, misa 2 kali, misa pertama jam 7 pagi, petugas KBG Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, organis Bapak Adrianus Hubi. Misa kedua jam 9 pagi, petugas wilayah Kilimasom, organis Bapak Victor Malisa. Dari seksi Komsos Paroki Kristus Jaya Wamena, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anis Loho dan Bapak Adrian Sibarani yang telah menjadi donatur dalam pembelian kamera baru untuk Paroki Kristus Jaya Wamena. Tuhan memberkati. Disampaikan kepada Kombas yang bertugas pada perayaan Oktav Natal agar setelah perayaan ini dapat langsung membersihkan gereja. Terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Paroki yang sudah memimpin kita dalam perayaan Ekaristi Hari Natal tanggal 25 Desember 2024. Pater ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas KBG Santo Petrus dan wilayah Wesama, juga Kor Paroki Kristus Jaya Wamena dan semua petugas yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi di hari Natal ini. Kami sampaikan terima kasih dan kita memberikan aplaus buat petugas kita pada hari Natal ini. Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki dan tim perayaan Natal mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari, sejak malam Natal sampai dengan Hari Raya Natal ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya seturut amal kasih dan amal bakti Bapak Ibu, saudara-saudari. Demikian perhatian umat atas pengumuman yang kami sampaikan. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Wah. Baik Bapak Ibu, sebelum berkat penutup, ada kebiasaan sapaan dari ketua tim atau ini ada, saya beri kesempatan untuk ketua 1 atau ketua 2 yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan Natal. Tidak ada? Tunggu tahun baru, kunci tahun kalau begitu. Baik Bapak Ibu, sudah saya mewakili, saya ucapan terima kasih tadi sudah disampaikan secara umum, tapi saya mau menyampaikan memang secara khusus untuk mereka yang tim yang
Setiap hari Pater lihat mereka punya wajah di lingkungan paroki ini, lingkungan pastoran ini. Mereka itu adalah adik-adik dari Miss Dinar, Kor, pelatih Kor, kemudian teman-teman Komsos yang saya selalu lihat wajah mereka ada di sini, kemudian seksi perlengkapan yang juga selalu standby di sini. Ya, terima kasih. Malam itu kita semua wanti-wanti, aduh ini nanti hujan atau tidak, kita sudah siapkan tenda semua-semua, tapi semua jalan baik. Sampai pagi ini kita hati tenang dengan merayakan perayaan dengan hati yang tenang juga. Oh iya, tim dekor ya, di depan ini, kemudian di samping, kiri kanan semua. Mereka sampai jam berapa ya? 2:30. Mereka sampai 2:30, dan ada yang pulang pagi, hanya untuk dekor saja. Terima kasih untuk pemberian diri Bapak Ibu, untuk semua yang sudah diberikan, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan saya sebagai pastor paroki pada kesempatan ini mau menyampaikan kepada kita, terutama ya menjelang atau menyongsong tahun baru. Damai Natal itu menggerakkan kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Pater juga mengajak kita semua dengan segala situasi-situasi keadaan-keadaan kita, dengan ya situasi politik dan semua keamanan apa-apa semua ini, Pater ajak kita semua sebagai umat Katolik yang telah merayakan Damai Natal ini, kita menjadi saksi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat kita. Terutama ya keadaan-keadaan yang mungkin di kapela-kapela itu terasa sekali, situasi politik itu telah membuat kita punya persaudaraan, kekeluargaan itu menjadi renggang. Momen Natal ini mari kita menjadi pembawa damai yang mempersatukan kembali, mengumpulkan kembali, merangkul kembali saudara-saudara kita. Dan ya kita tetap berdoa semoga selama oktav sampai masa Natal, sampai menyongsong tahun baru ini, semua berjalan dengan baik, dalam keadaan aman, dan kita semua dijaga dan dilindungi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam diri saudara. Amin. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, pulanglah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Misa telah selesai. Syukur kepada Allah.